Bab 5436. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar ini, Long Xuanwu melindungi adiknya Long Xuanmei di belakangnya, memandang Lu Qing, sang pemimpin, dan berkata langsung, saya bersedia menjadi pemain uji bagi Anda dan melepaskan saudara perempuan saya. Lu Qing sepertinya mendengar sesuatu yang lucu dan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya kamu belum mengetahui situasinya. Lu Qing tersenyum dan berkata, jika kamu tidak lari, cobalah susunannya dengan tenang. Jika kamu mati, kamu akan mati. Sekarang aku ingin melarikan diri dan mengganggu saudara Xuanying. Dia tidak ingin kamu mencobanya, jadi kamu harus mati di sini. Mendengar ini, wajah Long Xuanwu tenggelam. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak ingin membiarkan saudara-saudaranya pergi. Kalau begitu, bertarunglah. Tubuh Long Xuan penuh dengan nafas. Alam 9 istana, apakah kamu masih ingin melawanku? Lu Qing mencibir, dan pisau taman cahaya dingin yang tajam muncul di tangannya. Bilahnya sangat menakjubkan. Potong dengan pisau. Kekuatan teror dari 10 perbatasan Daowen tersapu. Pisau ini cukup untuk membunuh Long Xuanwu. Kakak kedua, melihat adegan ini, wajah cantik Long Xuanmei berubah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosoknya keluar. Bahkan jika kamu mati, kamu harus bersama saudara keduamu. Long Xuanwu tahu dia tidak bisa menahan pisaunya, tapi dia masih bertemu dengan pedangnya. Semua anak dari keluarga naga yang bersamanya sudah mati. Kini, yang ada hanyalah jalan buntu di depan. Kalau begitu, aku lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Ayo, Long Xuanwu sangat marah dan tersingkir. Kong, antara langit dan bumi, suara teror yang nyaring tiba-tiba terdengar. Kemudian, ledakan yang dalam, meledakkan bumi hingga terbuka. Sosok Dao Dao mundur saat ini. Lu Qing mengajak 4 orang mengelilinginya, mundur 100 kaki, melihat ke depan dan mengangkat alisnya. Pada saat ini, Long Xuanwu dan Long Xuanmei juga didorong mundur oleh kekuatan getaran yang hebat. Long Xuanwu mematahkan lusinan pohon kuno, jatuh ke tanah, tertutup tanah, dan kemudian seteguk darah muncrat. Di sisi lain, Long Xuanmei terus ditangkap oleh sesosok tubuh dan mendarat perlahan. Meyer, suara lembut dan khawatir terdengar. Sielang, ketika Long Xuanmei melihat wajah di dekatnya, itu adalah kekasih yang tidak pernah dia lupakan di dalam hatinya. Dia segera merasakan jantungnya sekarat dan penuh harapan untuk hidup. Apakah kamu baik-baik saja? Yah, pada saat ini, tidak jauh dari sana, Long Xuanwu, yang terjatuh ke tanah, seperti jatuh terbalik, dengan kepala di tanah, dan seluruh orang bersandar pada pohon kuno. Mu Yun muncul sekarang dan membantunya berdiri. Apakah kamu baik-baik saja? Long Xuanwu menjatuhkan 7 daging dan 8 sayuran, dan seluruh orang pusing. Melihat Mu Yun, dia tertegun dan berkata, Saudara Mu Yun, kenapa kamu ada di sini? Mu Yun berkata, Xie Susu menemukanku dan memberitahumu tentang situasimu. Aku ikut dengannya. Long Xuanwu melihat sisi lain. Adiknya ada di pelukan Xie Susu. Tulangnya tampak melunak. Dia ingin bersenandung, tapi dia tersedak. Bagaimanapun, Xie Susu memiliki hati nurani dan kembali bersama Mu Yun untuk menyelamatkan mereka. Hah, tidak, Mu Yun. Terima kasih. Semuanya ada di sini. Siapa yang menembak dan menghentikan Lu Qing? Sambil berpikir seperti ini, Long Xuanwu buru-buru melihat ke depan. Di sana, seorang wanita dengan gaun agak montok, postur anggun dan bergerak serta wajah cantik datang dengan anggun. Itu kamu, Bambu Huajun. Long Xuanwu tercengang. Bambu Huajun berasal dari gerbang bintang 9 di wilayah kuno yang lebih rendah dan tidak ada hubungannya dengan keluarga naga utara mereka. Bagaimana dia bisa menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuan mereka? Selain itu, saya datang bersama Mu Yun dan Xie Susu. Ini aneh, tapi saat ini, Hua Junzu sama sekali tidak memperhatikan Long Xuanwu. Dengan sepasang mata yang indah, dia menatap Xie Susu dan Long Xuanmei dengan ketakutan, keterkejutan, ketidakpercayaan, kekecewaan dan keterkejutan. Mu Yun, yang melihat adegan ini, juga sedikit mengangkat mulutnya, lalu mundur beberapa langkah. Permainan bagus, ini dia. Buku-buku. Sambil memegang pedang, Hua Junzu memandang Xie Susu dan berkata dengan heran, kenapa kamu menggendongnya? Xie Susu langsung tersipu dan buru-buru berkata, Bambu, dia terluka dan tidak bisa berdiri dengan stabil. Bambu,
Long Xuanmei tercengang. Dia melangkah mundur, memandang Xie Susu dan berkata dengan aneh, kamu hanya bisa memanggilku Mayor, dia. Bagaimana kamu bisa memanggilnya Zuer? Ah, Mayor, aku berseru. Mayor, Hua Junzu tampak terkejut dan berkata, kamu benar-benar memanggilnya, Mayor. Sekarang, kepala Xie Susu sangat besar. Dia tahu itu akan terjadi. Tapi nyawa Long Xuanmei dalam bahaya. Dia kebetulan bertemu Hua Junzu. Dia harus bergegas. Tidak apa-apa sekarang. Orang-orang diselamatkan. Dua hiu di kolam ikan akan menggigit. Siapa dia? Siapa dia? Long Xuanmei dan Hua Junzu hampir berbicara dengan suara yang sama. Apa hubunganmu dengannya? Apa hubunganmu dengannya? Kedua wanita itu saling memandang dan bertanya satu sama lain. Melihat adegan ini, tentu saja, Mu Yuntou sebesar lembu, bukan hanya wajah merah dan telinga merah dari dua wanita yang bertarung di sini, tapi juga suara saraf Xiao di telinganya. Aduh, robek. Menarik, wanita jalang ini, dua wanita bertemu. Wow, kakak, permainan yang bagus, tontonan gratis, bagus. Xiao Jiutian lebih bersemangat dari Hua Junzu dan Long Xuanmei. Ia ingin melihat kedua wanita itu bertarung secara langsung. Dalam benak Muyun, terdengar suara bambu Huayun dan Long Xuanmei, suara Xiao Jiutian sedang makan melon, dan suara Long Xuanwu minum dan mengumpat. Apakah kamu, sudah cukup berisik? Suara suram terdengar saat ini. Lu Qing telah tiba dengan 4 orang. Ada 2 pria lagi dan 1 wanita lagi. Lu Qing memiliki cahaya yang kejam di matanya. Bahkan urusan sekte Chang Xuantian. Ketiga orang ini, aku ingin mati. Keluar. Hampir pada saat yang sama, si merah menghadapi Long Xuanmei dan Hua Junzu, yang sedang berdebat, memandang Lu Qing dan tiba-tiba berteriak. Minuman itu membuat Lu Qing tersipu. Wilayah kuno yang lebih rendah, gerbang bintang 9, bunga Junsu. Bei Longyu, Xie Jia, Xie Susu. Dan, Lu Qing memandang Mu Yun dan tidak mengenali siapa dia. Saat ini, Hua Junzu memandang Xie Susu dan bertanya, Susu, apakah kamu mencintaiku atau dia? Jika kamu mencintaiku, ikutlah denganku sekarang, jika tidak, aku akan pergi. Mendengar ini, Long Xuanmei langsung berkata dengan marah, Xie Lang, jika kamu pergi bersamanya, kamu tidak akan ingin melihatku dalam hidupmu. Kedua wanita itu sama sekali tidak peduli pada Lu Qing. Mereka hanya melihat Xie Susu. Wajah Xie Susu tidak tahu harus berbuat apa. Bambu. Xie Susu memandang Hua Junzu dan buru-buru menghibur, kita akan membicarakannya nanti. Sekarang, orang-orang dari sekte Chang Xuantian masih di sana. Tidak, Hua Junzu bersenandung, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu hanya mencintaiku. Kamu menyentuh bahuku dan mengucapkan kata-kata itu kepadaku dengan penuh kasih sayang, yang semuanya bohong padaku. Tentu saja tidak, kalau begitu ikut aku. Hua Junzu bersenandung, aku hanya menginginkanmu. Apa urusanku dengan hidup dan mati mereka? Bambu. Xie Susu maju dan berkata, Suanying ada di dekat sini. Hentikan, ayo pergi dulu. Saya membuat masalah. Mata Hua Junzu memerah, dan dia bersenandung, ternyata kamu sedang terburu-buru menyelamatkan kekasih intimmu. Aku sangat ingin ikut denganmu. Lagi pula, aku tidak sengaja membayar. Terima kasih selamat tinggal, kata Hua Junzu, berbalik dan segera pergi. Bambu. Wajah Xie Susu berubah drastis. Pada saat ini, Long Xuanmei meraih lengan Xie Susu dan berkata, jika kamu pergi, kamu tidak akan ingin melihatku dalam hidupmu. Tentu saja Xie Susu tidak mau pergi. Bukan berarti di dalam hatinya, Long Xuanmei lebih penting daripada Hua Junzu. Namun saat ini, Mu Yun sedang ditarik olehnya. Jika dia kabur karena bambu Huayun hilang, bukankah itu membahayakan Mu Yun? Aku tidak akan pergi. Xie Susu menggoyangkan telapak tangan Long Xuanmei dan berkata dengan lega, ayo kita pergi bersama dengan selamat. Ya, Long Xuanmei mengangguk dan langsung memikirkan kepergian Hua Junzu dan perasaan antara Hua Junzu dan Xie Susu. Xie Lang, kamu benar-benar berbohong padaku. Wajah Long Xuanmei redup, dan dia berkata, kamu benar-benar tidak mencintaiku dengan sepenuh hati. Xie Susu memiliki kepala yang besar. Aku pernah marah, dan sekarang aku marah lagi. Itu bukan prioritas. Xie Susu berkata dengan serius, apakah kita bisa tetap hidup? Begitu ucapan ini keluar, Long Xuanmei juga menoleh ke samping untuk mengizinkan beberapa orang. Setelah lama dikeringkan,
saya melihat permainan besar. Saat ini, wajahku muram dan mengerikan. Apakah kamu sudah cukup? Lu Qing menjabat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, kalian berempat, kembalilah bersamaku. Jadilah pemain percobaan. Aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Mendengar ini, Xie Susu buru-buru membawa Long Xuanmei mundur beberapa langkah dan mendatangi Muyun. Saudaraku, permisi. Dia telah mengganggu Muyun sejak dia bertemu dengannya. Xie Susu merasa kasihan pada dirinya sendiri. Tapi dia ingin, setelah persidangan selesai, kembali ke wilayah Beilong bersama Muyun. Apa posisinya dalam keluarga Xie di Beilong Yu? Muyun adalah posisinya. Saudara ini, dia memutuskan. Muyun memandang Lu Qing, lalu memandang Xie Susu dan berkata, bagaimana dengan kecantikanmu? Mendengar ini, Xie Susu mau tidak mau melirik ke arah Muyun. Saat ini, Long Xuanmei masih di sini. Apakah Anda ingin menyebutkannya saat ini? Muyun berjalan keluar, menatap Lu Qing, dan kemudian berkata, jangan khawatir, berikan padaku. Lu Qing berkata dengan nada menghina, provokasi keagungan Chang Xuan Tianzongku. Saya pikir kalian berempat akan mati di sini. Kamu bisa menyombongkan diri. Muyun berkomentar dan berkomentar. Dengan telapak tangannya, kekuatan Tao di tubuhnya meledak. Tao bertanya pada 9 istana. Melihat pemandangan ini, Long Xuanwu, Long Xuanmei dan Xie Susu tercengang. Tidakkah kamu bertanya pada 7 bintang? Kapan Anda tiba di 9 istana? Apakah kamu tidak melihatku selama setengah hari? Orang ini, bagaimana dia bisa mencapai alam ganda? Tiba-tiba, Muyun langsung membunuh. Lu Qing sangat marah hingga berani bunuh diri saat melihat 9 istana. Long Xuanmei dengan erat menggenggam telapak tangan Xie Susu dan berkata dengan takjub, Si Elang, dia tidak berada di alam bintang 7. Ya, Xie Susu juga menggaruk kepalanya dan berkata dengan heran, saya tidak tahu kapan dia tiba di 9 istana. Pada saat ini, Muyun melangkah keluar dan roh pembunuh mengembun. Tangan besi meteor, satu ledakan. Namun, Lu Qing memegang pisau sederhana dan langsung memotongnya secara vertikal. Kong, bagian depan tinju bertabrakan dengan pisau Qi, dan suara gemuruh terdengar. Saat berikutnya, Lu Qing hanya merasakan kekuatan yang besar dan memukul dadanya. Bang, napas yang keras keluar, wajah Lu Qing memucat dan tubuhnya mundur. Saudara Lu Qing, 4 murid lainnya dari 9 istana mengubah penampilan mereka. Kakak bela diri Lu Qing di wilayah Xifang dikalahkan oleh pemuda bertinta di wilayah Jiudong. Muyun tidak ragu-ragu saat ini dan melangkah keluar lagi. Cakar harimau meteor, tangannya menjadi cakar, seperti harimau, jatuh dari langit dan kembali mendekati jalan raya. Keempat murid dari 9 istana, dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, mendekati Muyun dari sisi kiri dan kanan pada saat yang bersamaan. Keluar, Muyun melambaikan tangannya dan membunuhnya ke kiri dan kanan. Pooh-pooh. Dalam sekejap mata, dada keempat murid dari 9 istana dirobek, dan tubuh mereka terlempar ratusan kaki jauhnya dan menghantam bumi. Sepertinya mereka tidak bisa hidup. Satu gerakan, bunuh 9 istana. Long Xuanwu, Long Xuanmei dan Xie Susu benar-benar tercengang. Apakah itu dia? Anda baru saja mencapai 9 istana, dan kekuatan ledakan Anda begitu dahsyat. Lu Qing semakin terkejut saat melihat pemandangan ini. Siapa pemuda bertinta ini? Apakah itu sosok arogan yang diam-diam dikembangkan oleh kekuatan emas? Jika tidak, siapa kamu? Lu Qing bertanya. Saat ini, di benak Muyun, suara Xiao Jiutian terus terngiang-ngiang. Membosankan. Beberapa belalang kecil melompat-lompat. Membosankan sekali. Saudara Xiaomu, pergi dan ambil wanita itu kembali. Mari kita terus melihat mereka merobeknya. Kotak obrolan Xiao Jiutian terbuka dan hampir tidak bisa berhenti. Diam. Muyun minum banyak-banyak dan berkata tanpa berpikir. Lu Qing, yang berdiri di depannya, tercengang. Orang ini sangat kuat. Dia hanya bertanya siapa kamu, dan pria itu langsung memarahinya. Diam, orang sombong. Lu Qing menjerit kesal lalu menggoyangkan telapak tangannya. Boom, meteor telapak tangan. Tapi saat ini, Muyun mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Ketika Lu Qing melihat Muyun membunuh lagi, dia segera memegang pisau sederhana dengan bilah yang berkedip dan bilah yang tajam, dan langsung membunuh langit dan bumi. Kong, kedua tubuh itu bertabrakan, kekuatan Tao berguling, dan bumi terus-menerus terkelupas dan meledak.
Pegunungan dan hutan di sekitarnya bergetar. Lu Qing dipukul mundur oleh Mu Yun lagi, tapi dia tidak terlalu terluka. Mu Yun juga diterima. Tangan besi meteor, cakar harimau meteorit, telapak tangan meteor. Ketiga jurus tersebut penuh dengan serangan dan pembunuhan. Mereka bergiliran menyerang Lu Qing berulang kali. Segera, setelah 3 atau 5 putaran serangan, seluruh tubuh Lu Qing berlumuran darah, wajahnya sangat pucat, dan tangannya yang memegang pudao gemetar. Tabrakan kekuatan. Dia benar-benar dikalahkan. Orang ini memiliki level yang lebih rendah darinya, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi darinya. Siapa kamu? Lu Qing meraung. Orang mati tidak perlu tahu. Tubuh Mu Yun mendekat. Dia memegangnya dengan telapak tangannya dan langsung bertepuk tangan. Telapak tangan ini cukup untuk membunuh Lu Qing. Tapi saat itu juga, di tanah pegunungan dan hutan, terdengar suara pecahnya udara. Sua-sua. Gumpalan pola tao berubah menjadi 2 jaring besar untuk menghalangi sinar matahari dan menutupi Mu Yun. Untuk sesaat, 2 naga berdarah muncul di kedua sisi tubuh Mu Yun. Naga roh darah, Chuang Tianlong, didorong oleh 2 naga berdarah, mereka bergegas menuju jaring yang tertutup. Namun Mu Yun sendiri tidak mengurangi kecepatannya dan langsung mengerahkan kekuatannya untuk menutupi jalan. Bang! Dengan satu telapak tangan, Lu Qing langsung difoto ke tanah. Tubuh Lu Qing dipukuli, daging dan darahnya kabur, dan nafas. Jiwanya langsung hancur. Pada saat ini, jaring besar yang jatuh dari langit terjerat oleh 2 naga berdarah, dan belum jatuh. Selusin sosok berlari kencang dari kejauhan. Yang pertama, seorang pria dan seorang wanita, terlihat jelek saat melihat mayat Qing di jalan. Di belakang mereka ada seorang pemuda dengan temperamen berdebu. Mata pemuda itu tertuju pada tubuh Lu Qing. Setelah tangannya diturunkan, wajahnya dipenuhi dengan roh pembunuh. Lu Qing, pria dan wanita itu melihat tubuh Lu Qing, dan wajah mereka semakin marah. Beberapa orang memandang Mu Yun satu demi satu. Siapapun yang berani membunuhku, kamu harus mati. Suara pemuda itu dingin. Long Xuanwu, Long Xuanmei, Xie Susu dan Mu Yun berdiri bersama sekarang. Long Xuanwu berbisik, orang ini adalah Xuanying dari Sekte Changxuantian. Dia adalah seorang jenius yang sangat berbakat. Sekarang dia telah memasuki ranah kaisar Taoisme. Saudaraku, kebaikanmu akan dilaporkan di akhirat. Aku akan menghentikannya sebentar. Bawa adikku dan cepat kabur. Tidak masalah jika dia mati. Tapi adikku tidak bisa mati. Mendengar kata-kata Long Xuanwu, Mu Yun tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan orang. Apakah Long Xuanwu tampaknya memiliki kesalahpahaman tentang dia? Itu hanya seorang kaisar Tao kecil. Suara Xiao Jiutian terdengar di benak Mu Yun dan berkata langsung, Xiao Mu Yun, panggil aku saudara dan aku akan membunuhnya untukmu. Tidak, ketika pedang Raja Ming muncul, Mu Yun tersenyum dan menjawab, wilayah Tao Futian Jun, saya hanya ingin belajar. Pada saat ini, Long Xuanwu melihat bahwa Mu Yun ingin bertarung, dan segera berkata, saudaramu, jangan konyol, itu. Aku tahu, Mu Yun berkata sambil tersenyum, Kaisar Daofu, saya ingin mencobanya. Buku, lindungi mereka. Bagus. Wajah Xie Susu tampak bersemangat. Mu Yun bertanya pada 9 istana. Sungguh menakjubkan, dan Mu Yun akan bertarung dengan Kaisar Daofu sekarang. Ini bahkan lebih luar biasa lagi. Itu hebat, ini jelas sebuah perang. Apa yang paling diharapkan Xie Susu adalah Mu Yun menebang Xuanying dan menjadi terkenal. Long Xuanwu mengerutkan kening dan berkata, jika kamu menanyakan pertanyaan yang benar, kamu akan dikalahkan. Xuanying masih memiliki beberapa talenta, setidaknya lebih baik dari talenta di pasukan perunggu mereka. Mu Yun berkata langsung, baiklah, aku sudah mengambil keputusan. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Setelah mengatakan ini, Long Xuanwu tahu dia tidak bisa mengubah apapun, dan segera berkata, saudaraku, aku mengenalimu. Mu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Melangkah keluar, tidak dapat memegang pedang Raja Ming di tangannya, Mu Yun memandang Xuanying yang dipimpinnya dan berkata sambil tersenyum, pergi bersama atau bertarung sendirian. Berbicara tentang ini, Hu Yun dan Hu Yue bahkan lebih kejam lagi. Xuanying melambaikan tangannya dan berkata, kamu bukan lawannya. Lu Qing di wilayah Xifang dibunuh oleh putra ini, yang menunjukkan bahwa putra ini bukanlah orang biasa di wilayah Jiugong. Meskipun Hu Yun dan Hu Yue juga berada di 10 arah,
mereka dapat fokus pada budidaya susunan, dan efektivitas tempur mereka tidak begitu kuat. Bunuh Xuanjiang secara langsung. Ya, Hu Yun, Hu Yue, segera pergi. Mu Yun tersenyum dan memotong dengan pedang. Angin pedang. Pedang itu seperti angin, dan angin itu seperti Tuhan. Dia memiliki kesadaran diri. Boom! Tapi sebelum pedang Qi mencapai Hu Yun dan Hu Yue, sosok itu muncul oleh Xuanying. Saat dia bertepuk tangan, kekuatan telapak tangannya pecah dan langsung melawan. Lawanmu adalah aku. Mata Xuanying dingin dan tiba-tiba meledak. Pada saat ini, Mu Yun dengan jelas merasakan ada seberkas cahaya di permukaan tubuh Xuanying, seperti lingkaran matahari yang samar-samar, dengan cuaca yang tidak menentu. Itu pasti Daofu, rumah besar Tao. Ini juga merupakan kaisar Taoisme yang sebenarnya. Mu Yun telah bertarung dengan Kaisar Daofu sejak surga menghukum Chang Yun di dunia kuno. Namun, ada beberapa raja surgawi Daofu di Pavilion Yun yang telah mengumpulkan lusinan level Daofu, dan mereka semua fokus. Kali ini, Xuanying tidak bisa berkonsentrasi. Terlebih lagi, orang ini baru saja mengumpulkan rumah besar Tao yang pertama. Mu Yun mengira dia bisa bertarung. Jika berada di ranah bintang 7, dia mungkin akan digantung. Tapi sekarang, Kong, kedua tubuh itu bertabrakan dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Roh jahat teror mengamuk antara langit dan bumi. Kilaunya berbeda antara Daoli dan Daoli. Kekuatan Tao Mu Yun hanyalah warna biru pucat yang meningkat dan ditumpangkan lagi dan lagi di alam Tao. Namun kekuatan misterius Tao mengandung jejak nyala api yang panas. Mu Yun dan Xuanying bertarung di sini. Di sisi lain, Hu Yue dan Hu Yun, bersama yang lainnya, mengepung Xie Susu. Long Xuanwu terluka parah. Long Xuanmei tidak memiliki masalah besar, dan Xie Susu juga utuh. Tapi Long Xuanmei bertanya pada alam 8 trigram, Xie Su bertanya pada alam 7 bintang, di mana lawan dari alam 10 kerajaan. Hampir 3 atau 5 kali, Xie Susu langsung dipukul oleh Hu Yue di bagian dada. Tulangnya patah, darah mengucur, dan wajahnya pucat pasi. Long Xuanmei juga terlihat dalam situasi berbahaya, dengan luka di lengannya. Jika mereka terus seperti ini, mereka harus langsung membenci tanpa 10 gerakan. Hanya 7 bintang. Hu Yun memandang Xie Susu dari dekat dan berkata sambil mencibir, pria dan wanita bukanlah pria atau wanita. Aku di sini untuk mati. Aku akan membantumu dan membalaskan dendam Lu Qing. Ketika kata-kata itu jatuh, kekuatan Tao di tubuhnya meraung. Pedang panjang yang dipadatkan oleh kekuatan Tao murni langsung menusuk Xie Susu. Xie Susu berjuang keras, tapi semua pertahanan terpotong seperti tahu, dan pedang panjang itu langsung mengarah ke dadanya. Xie Lang, ibu pistol. Ketika Long Xuanmei dan Long Xuanwu melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah. Kong, pada saat yang kritis, tubuh pedang, yang dipasang di dada Xie Susu, melawan roh pedang murni. Kemudian, sosok montok muncul di depan Xie Susu. Bambu, melihat pengunjung itu, Xie Susu menumpahkan darah dari sudut mulutnya dan tersenyum sedih. Siapa bambumu? Hua Junzu menoleh untuk melihat Xie Susu dan berkata dengan dingin, apakah kamu begitu akrab denganku? Ya, tentu saja, telah melakukan kontak dekat. Xie Susu tersenyum pahit dan muntah darah. Kekuatan alam bintang 7 miliknya benar-benar tidak cukup. Buku-buku, melihat Xie Susu memuntahkan seteguk besar darah kotor, Hua Junzu tidak bisa menahannya lagi. Dia bergegas maju, mengeluarkan pil Tao, memberikannya untuk Xie Susu, tampak khawatir dan berkata, kamu. Apa kabarmu? Tidak, apa-apa, jika kamu tidak muncul, kamu mungkin akan muncul, mati. Kamu pantas mati. Hua Junzu bersenandung, kamu tidak menginginkan hidupmu untuk wanita itu. Mendengar ini, Xie Susu segera meraih telapak tangan Hua Junzu dan berkata dengan penuh kasih sayang, jika kamu menghadapi krisis seperti itu, hidupku juga bisa ditinggalkan. Siapa yang menginginkan hidupmu? Hua Junzu bersenandung, aku hanya ingin kamu hidup. Mendengar ini, Xie Susu merasa bangga. Pesonaku, bahkan jika kedua ikan itu bertemu sekarang, dia dalam bahaya. Kedua ikan ini tidak ingin dia mati. Untung saja baru 2 ikan yang bertemu. Kalau ada yang ketiga lagi. Wah, sementara Xie Susu berpikir seperti ini, suara hentakan udara terdengar di belakang mereka. Untuk sesaat, gumpalan pola Tao mengembun menjadi bilah tajam, memotong kekosongan dan langsung menuju ke sana. Bersenandung,
Bambu Huajun juga merupakan cara untuk bertanya tentang 10 wilayah, dan berasal dari gerbang bintang 9 di wilayah kuno yang lebih rendah. Bagaimanapun, dia adalah salah satu tokoh terkemuka di Sekte Bintang 9. Huyun dan Huyue belum tentu lebih baik darinya. Satu pedang berbalik dan membunuh, dan nafas 10 tempat ditampilkan dengan tajam dan jelas. Nafas pedang yang mengerikan, menderu, bertabrakan dengan pola Tao. Kong-kong, antara langit dan bumi, gelombang kejut yang sangat kuat terjadi saat ini. Huyun dan Huyue sedang berkumpul saat ini. Kamu bunuh saudara laki-laki dan perempuan itu dulu. Huyue berkata, aku akan menghadapinya. Saat kamu membunuh mereka, aku akan bekerja sama denganmu untuk membunuh wanita ini. Bagus, tidak ada orang yang bodoh. Saat ini, jumlah murid Sekte Chang Xuantian dominan. Sekalipun bambu Huajun lain digunakan sebagai penolong, tidak mungkin mengubah kemerosotan orang-orang ini. Xie Susu, Long Xuanwu, dan Long Xuanmei berada di satu tempat. Hua Junzu terjerat oleh Huyun dan tidak dapat mendukungnya. Di ranah yang sama, sangat sulit untuk mengalahkan satu sama lain. Kecuali jika ada kesenjangan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak. Namun yang jelas, tidak banyak perbedaan kekuatan antara Huyun dan Hua Junzu. Sekarang, Xie Susu, Long Xuanwu, dan Long Xuanmei dikepung oleh beberapa murid Chang Xuan Tianzong di wilayah Bintang 7 dan 8 Trigram yang dipimpin oleh Huyue. Pertarungan antara Muyun dan Xuan Ying sudah setinggi ratusan kaki. Namun di antara keduanya, mereka tidak bisa mengetahui hasilnya. Tapi di sini, Long Xuanwu, 3 orang, tidak bisa bertahan. Wajah Huyue dingin saat ini. Long Xuan bertanya pada 9 istana. Long Xuanmei bertanya pada alam Bagua. Buku ucapan terima kasih menanyakan alam Bintang 7. Tak satu pun dari ketiga orang itu yang menjadi lawannya sama sekali. Namun ketiganya masih punya beberapa cara. Tidak mudah membunuh mereka dalam waktu singkat. Tapi itu saja, penundaan waktu. Long Xuanwu terluka parah. Setelah meledak beberapa saat, dia tidak bisa bertahan. Long Xuanmei dan Xie Susu terluka dan tidak dapat mendukung mereka. Huyue mundur saat ini, dan beberapa orang di belakangnya segera mengepungnya. Untuk sesaat, melihat celah tersebut, Huyue langsung menembak dan membunuh Xie Susu. Xie Susu mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan satu orang. Melihat Long Xuanmei dalam bahaya, dia segera memblokir serangan Long Xuanmei. Tapi saat ini, Huyue baru saja menembak. Sebuah belati keluar dari tangannya dan langsung menusuk Xie Susu. Sebuah kepulan, belati tersebut langsung menusuk perut Xie Susu, meninggalkan lubang darah, bercampur dengan usus yang pecah, dan ditembakkan ke tanah. Dia tidak merasakannya sampai belati itu jatuh ke tanah dan darah mengucur dari luka Xie Susu. Menyentuh lukanya, wajah Xie Susu menjadi pucat dalam sekejap. Xie Lang, ibu pistol, Long Xuanmei, wajah panjang Xuanwu berubah drastis. Long Xuanmei secara alami mengkhawatirkan kehidupan kekasihnya. Long Xuanwu merasa meskipun senjata Niang ini sangat menyebalkan, itu sangat tulus kepada saudara perempuannya. Jika dia benar-benar ingin mati untuk menyelamatkan mereka, dia akan memiliki hati nurani yang buruk sepanjang hidupnya. Xie Susu berlutut dengan benturan di kakinya. Buku-buku. Di kejauhan, Hua Junzu melihat pemandangan ini, wajahnya yang cantik pucat karena kehilangan banyak darah, dan dahinya berkeringat. Huyun bahkan lebih bangga saat ini. Hua Junzu tidak mungkin mendukungnya di masa lalu. Di mana, begitu mudahnya untuk melarikan diri. Xie Susu berlutut dan darah mengucur dari mulutnya. Sulit untuk melihat sisi ekstrim wajahnya. Meyer, Zuer, Xie Susu bergumam, aku tidak ingin mati. Aku belum cukup tidur untukmu. Saat ini, Huyue datang selangkah demi selangkah dan berkata sambil mencibir, putra keluarga Xie. Ada apa? Dibandingkan dengan murid tingkat emasku, murid anak-anak di pasukan tingkat perunggu banyak yang mati. Dia mengambil belati, memandang Xie Susu dan bersenandung, aku sendiri yang akan memotong kepalamu. Pertarungan antara Muyun dan Xuan Ying terus berlanjut dan meletus dengan ganas. Bambu bunga terjerat, Long Xuanwu dan Long Xuanmei tidak dapat dijamin dengan sendirinya. Xie Susu memandang pemuda di depannya dan tersenyum pahit. Banyak sekali ikan di kolam ikan saya. Aku pasti sedih setengah mati. Huyue berjalan selangkah demi selangkah ke arah Xie Susu dan berkata sambil mencibir, matilah. Belati itu diayunkan secara horizontal, dan cahaya dingin menyala. Ding!
Suara benturan keras terdengar. Belati itu tiba-tiba berhenti di dekat leher si Susu. Bilas seperti bulan sabit berhenti di depan si Susu dan menahan belati. Di antara para penggemar yang berterima kasih kepada buku tersebut, saya merasakan hembusan wangi. Wewangian ini, selain wewangian tubuh, juga memiliki wangi pink dan dai yang digunakan oleh wanita. Yah, si Susu tercengang. Dia mencoba membuka matanya dan bergumam, seperti salju. Kenali orang dari wanginya. Lagi pula, sebagai raja laut yang benar-benar luar biasa, setiap ikan miliknya telah melakukan pertukaran yang mendalam dan berulang-ulang dengannya. Ia mengingat dengan jelas penampilan, rasa, postur bahkan postur masing-masing ikan. Baunya seperti salju, selatan seperti salju. Nan Longyu, putri kebanggaan Gerbang Nanyang, juga merupakan putri pemimpin sekte kontemporer Gerbang Nanyang, Nan Xiangtian. Hah, sekali lagi, dia diserang oleh orang lain. Ekspresi ketidaksabaran di mata Hu Yue menghilang. Wanita lain, wanita di depanku berpakaian putih, dengan kulit seputih salju, wajah dingin, postur tinggi dan seksi. Itu hanya nafas yang dingin, tapi membuat orang merasa, wanita ini sangat sulit untuk didekati. Itu kamu, Hu Yue berpikir sejenak dan segera mundur. Leng Ham, Gerbang Nanyang, selatan seperti salju. Hu Yue hanya merasa sangat marah. Betapa berulang kali, ada wanita yang menyelamatkan wanita jalang ini. Celah, saat ini, tubuh si Susu sepertinya tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Sosok yang berlutut jatuh ke depan. Namun, wajahnya belum menyentuh tanah, dan sebuah lengan dengan lembut menarik bahunya untuk menangkapnya. Si Susu merasa dia sedang memegangi tubuh lembutnya dan ingin membuka matanya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Tentu saja itu palsu atau asli. Hanya dia yang tahu. Kenapa kamu berani? Keindahan es yang cantik berpakaian seputih salju sama indahnya dengan salju di selatan, dan suaranya ternyata sangat dingin. Seperti salju, si Susu berbisik pada saat itu, apakah aku mati? Kamu memang orang favoritku. Setelah kematian, aku tidak melihat orang tua dan saudara perempuanku, tetapi aku melihatmu. Si Susu sangat tertekan. Inilah ikan ketiga. Anda tidak harus mati. Tapi, bagaimana jika tiga ikan berkelahi? Saat kata-kata si Susu dibisikkan, wajah Nan Ruxue yang dingin dan cantik tampak sedikit memerah. Jelas sekali, Nan Ruxue sangat berguna. Nan Ruxue tidak banyak bertanya. Dia mengeluarkan pil Tao dan membawanya ke si Susu lagi. Kemudian, sambil memegang pisau bulan sabit, dia memandang Hu Yue dan berkata dengan dingin, berani memindahkannya, kamu pantas mati. Wanita ini sama kejamnya dengan wanita galak yang melindungi suami tercintanya. Hu Yue memberikan pooh dan memandang si Susu yang duduk di tanah dengan ekspresi kebencian. Kekuatan ini, mengapa, bagaimana satu demi satu wanita bisa begitu peduli padanya? Lebih gila, aku sangat marah. Gerbang Nanyang ingin bertarung dengan orang-orangku di sekte Changsuantian. Hu Yue mencibir, selatan itu seperti salju. Jangan coba-coba mati. Mendengar ini, Nan Ruxue mencibir, apakah kamu pantas mendapatkannya? Hah, Hu Yue mengangkat alisnya, kamu hanyalah seekor anjing di sekitar Suanying. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu jenius? Bahkan Suanying sendiri hanyalah seorang jenius. Bukankah dia di sekte Changsuantian, mengandalkan para tetua dan mengumpulkan sejumlah besar materi surgawi dan harta bumi untuk menjadi wilayah kaisar Taoisme? Saya pikir dalam hidupnya, dia adalah raja surgawi dari rumah Tao. Dia meninggal dan menjadi Raja Tao. Ruxue Selatan, yang selalu kedinginan dan tidak bisa berkata-kata, mengucapkan banyak kata. Semua kata-kata menghina Suanying. Sang kekasih hampir terbunuh. Kemarahan di hatinya hampir tipis, jadi dia lebih banyak bicara. Namun, apa yang dia katakan tidaklah salah. Suanying bukanlah seorang jenius, tapi dia bisa berlatih langkah demi langkah. Sekarang, paling banyak, dia berada di alam 9 istana dan 10 penjuru. Saya benar-benar berpikir betapa kuatnya saya ketika saya mencapai wilayah Daofu Tianjun. Dan Hu Yue hanyalah seekor anjing yang mengikuti Suanying. Mendengar bahwa Nan Ruxue begitu sombong, Hu Yue mendengus dingin dan langsung bergegas keluar. Kini, pertempuran semakin sengit. Long Xuanwu, Long Xuanmei tidak bisa bertanya kepada si Susu tentang Nan Ruxue. Saat ini, ketiganya masih berjuang sengit. Namun, ia hampir tidak dapat mendukungnya. Boom!
Pertempuran menderu-deru melintasi pegunungan dan hutan. Antara Mu Yun dan Xuan Ying, nafasnya meledak hingga ekstrim. Daofu Tianjun, seorang Daofu. Sang Tao bertanya tentang 9 istana. Dari sudut pandang alam saja, Xuan Ying harus menekan Mu Yun, sehingga Mu Yun tidak memiliki perlawanan sama sekali. Namun, hal ini tidak terjadi. Xuan Ying menemukan bahwa formula produk raja yang dia kendalikan tidak dapat menimbulkan trauma besar pada Mu Yun. Kekuatan sebuah rumah besar Tao cukup untuk membuat 10 tempat tidak berani terhubung. Tapi Mu Yun, 9 istana, berulang kali mengalami kesulitan. Dasar bajingan, bagaimana kamu melakukannya? Saat ini, Mu Yun memandang Xuan Ying di depannya dan tampak aneh. Kenapa kamu tidak melakukan yang terbaik? Mu Yun berkata dengan dingin. Dia bisa merasakan bahwa serangan Xuan Ying pada dirinya sendiri sudah cukup untuk dilawan dengan formula pedang ekstrim dari angin dan jantung kendo. Itu tidak benar. Satu-satunya penjelasan adalah Xuan Ying, yang tidak berusaha sebaik mungkin. Jika kamu membenciku seperti ini, kamu akan mati. Kata-kata Mu Yun sangat menyakiti hati Xuan Ying. Dia tidak melakukan yang terbaik. Apa-apaan, kekuatan Tao di rumah Tao-nya hampir habis, dan dia ingin menembak Mu Yun 800 kali. Tapi Mu Yun, untuk apa? Mengapa Mu Yun bisa menghentikannya? Apakah kamu benar-benar tidak akan melakukan yang terbaik? Mu Yun bertanya lagi. Kamu ingin mati? Xuan Ying sangat marah. Dengan lambaian telapak tangannya, kekuatan Tao di tubuhnya meraung. Pergi ke neraka. Kekuatan Taoisme ibarat laut, menghalangi langit dan matahari, mengembunkan cetakan telapak tangan yang melimpah, yang langsung difoto ke arah Mu Yun. Ekspresi Mu Yun tenang, dan cahaya terang pedang Mingwang bersinar ketika dia memegangnya dengan telapak tangannya. Potong dengan satu pedang. Badai, ini adalah jurus kedua dari rumus pedang angin ekstrim untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Pedang itu sekuat angin. Angin tak terkalahkan, menghancurkan segalanya. Boom, suara ledakan yang dalam dan mengerikan menyebar ke telinga semua orang. Di langit, telapak tangan yang menutupi segala sesuatunya meraung dan langsung memotret pedang Qi. Pedang Qi meraung seperti hujan panah dan langsung mengenai telapak tangan. Dampak teroris bergema di seluruh dunia. Untuk sesaat, pedang Qi bertabrakan dengan cetakan telapak tangan. Tapi pedang Qi Dao Dao tidak bisa dihentikan. Ia langsung membombardir cetakan telapak tangan menjadi beberapa bagian. Kemudian, gumpalan pedang Qi langsung menuju ke arah Xuan Ying sendiri. Pada saat ini, Mu Yun menginjak kekosongan dan langsung mendekati Xuan Ying. Kamu. Sebelum mengucapkan sepatah kata pun, tubuh Mu Yun mendekat dan langsung membalikkan Xuan Ying dengan pedang. Lalu dia membunuh lagi, dan pedang Qi menyerang lagi. Boom, boom, antara langit dan bumi, suara gemuruh meledak. Xuan Ying mulai dipukuli secara pasif. Tinju, telapak tangan, pedang, serang dan bunuh secara bergantian. Saat ini, Xuan Ying telah kehilangan perlawanannya. Terlalu lemah. Mu Yun tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika itu hanya untuk membuka pemerintahan Tao, itu tidak boleh terlalu lemah. Wilayah Daofu Tianjun, kekuatan Tao yang dikumpulkan oleh Daofu, juga beberapa kali lebih kuat dari wilayah Xifang. Ini adalah kesenjangan satu langkah antara dua alam besar, tetapi ini lebih dari 2 kali lipat kesenjangan antara alam kecil di alam besar yang sama. Namun kekuatan Xuan Ying saja tidak cukup. Apakah aku terlalu kuat? Mu Yun mau tidak mau memikirkannya. Boom, boom. Langkah selanjutnya hanyalah bergulir. Mu Yun meninju dan menamparkan Xuan Ying dengan keras. Xuan Ying, yang berada jauh di atas, tertegun oleh palu Mu Yun saat ini dan langsung melemparkannya ke peta Zutian untuk ditambang. Ketika Xuan Ying akan mati, dia akan melahap esensi, Qi dan rohnya dan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jin Hong, Jin Kang yang telah ditangkap sebelumnya, membunuhnya ketika hendak menerobos, melahap esensi, Qi dan rohnya, membuatnya melangkah keluar dan akhirnya mencapai 9 istana Taoisme. Jika Anda belum mencapai 9 istana, mungkin tidak mudah menghadapi Xuan Ying. Dan Perang Dunia I telah berakhir. Mu Yun juga memikirkan dirinya sendiri. Kali ini, dia baru saja menampilkan 3 bentuk terkuat yang diringkas dari meteorologi jilid keempat. Tangan besi meteor. Cakar harimau meteorit, telapak tangan meteor. Ada 4 jenis formula naga yang dipadukan dengan giok darah, naga roh darah, Chuang Tianlong, Hua Shenlong, dan Tian Shenlong. Pada saat yang sama, formula pedang angin ekstrim, pedang angin ilahi,
dan gerakan Dewa Angin Ganas bekerja sama dengan 3 alam hati pedang Anda. Itu saja, mengalahkan Suanying. Hal ini membuat Mu Yun merasa bahwa alam Suanying Kaisar Daofu memiliki banyak air. Tentu saja, mungkin juga dia mencapai istana ke-9, yang terlalu kuat. Awalnya, saya berpikir bahwa saya mungkin harus mengandalkan beberapa dari 12 mantra-mantra surga reinkarnasi dan 3 jurus rakyat jelata. Tapi sekarang, tidak digunakan sama sekali. Hal ini membuat Mu Yun kehilangan harapan. Dia sangat ingin bertarung keras dengan Kaisar Daofu. Tapi Suanying, ini terlalu menarik. Mu Yun jatuh ke tanah dan melihat Long Xuanwu, Long Xuanmei dan Xie Susu segera dikepung dan dibunuh. Tangan besi meteor. Cakar harimau meteorit, telapak tangan meteor, ledakan 3 jenis, membawa semangat bintang, menderu. Seorang murid sekte Chang Xuantian di alam bintang 7, alam 8 trigram, dan alam 9 istana tidak dapat menahan 2 gerakan di tangan Mu Yun, yaitu, mereka dibunuh satu demi satu. Bukan karena orang-orang ini lemah, tapi Mu Yun. Tingkat ranah Jiu Gong cukup kuat. Segera, Long Xuanwu, Long Xuanmei dan Xie Susu duduk di tanah dan tersentak. Perjalanan ini sungguh berbahaya. Jika bukan karena Hua Junzu dan Nan Ruxue, mereka bertiga pasti sudah mati. Bagaimana dengan Suanying? Long Xuanwu terengah-engah. Mu Yun berdiri di depan mereka bertiga, waspada, dan berkata langsung, "Mati, ya, mati, apa?" Xie Suteng duduk tegak dan memperlihatkan giginya yang sakit saat terlibat dalam luka itu. "Mati." Long Xuanwu dan Long Xuanmei menatap Mu Yun dengan takjub. Itulah Kaisar Tao yang sebenarnya, hanya mati.